Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Ranjunatan dengan NIM 2134333 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai enkapsulasi pada Java. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari seksi 2022-1343-0033 pada jadwal hari Sabtu pukul 9.41 sampai 12.20 yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Sebelum masuk ke enkapsulasi, kita perlu mengetahui mengenai modifier akses. Nah, terdapat 3 modifier akses, yaitu private, protected, dan public. Lalu juga sebenarnya ada satu lagi modifier akses yang yaitu default ketika kita tidak memberitahukan atau tidak menuliskan apa modifier yang dipakai pada suatu kelas atau suatu atribut. Perbedaan dari ketiga atau 4 modifier tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel ini memberikan perbedaan masing-masing modifier dari mana mereka dapat diakses. Yang pertama, modifier private hanya bisa diakses dari dalam kelas, sedangkan dari dalam package, dari dalam subclass, dan juga dari package lain tidak dapat diakses. Modifier default atau tanpa modifier hanya dapat diakses dari dalam kelas dan juga dalam package, sedangkan dalam subclass dan dalam package lain tidak dapat diakses. Modifier yang ketiga yaitu modifier protected dapat diakses dari dalam kelas, dari dalam package, dan juga dari dalam subclass, sedangkan modifier protected tidak dapat diakses dari package lain. Dan yang terakhir yaitu modifier public. Modifier ini dapat diakses dari berbagai tempat, yaitu dari dalam kelas, dari dalam package, dari dalam subclass, dan juga dari package lain. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui enkapsulasi, biasa kita akan menggunakan program pada Java. Nah, program pada Java ini biasanya di dalam objeknya terdapat data-data privat yang hanya digunakan untuk operasi internal objek tersebut. Nah, data privat ini seharusnya dilindungi untuk menghindari terjadinya modifikasi. Sehingga variabel kelas akan disembunyikan dari kelas lain dan hanya dapat diakses melalui metode kelas mereka saat ini. Sehingga enkapsulasi juga dikenal sebagai penyembunyian data. Dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi itu merupakan mekanisme membungkus data atau variabel dan kode yang bekerja pada data, yaitu metode, bersama-sama sebagai satu kesatuan sehingga tidak dapat diakses oleh objek lainnya. Terdapat 2 hal dasar mengenai enkapsulasi pada Java. Hal mendasar yang pertama yaitu information hiding. Information hiding ini merupakan proses menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar dengan cara memberi hak akses private ketika mendeklarasikan atributnya. Dan hal dasar yang kedua adalah interface to access data. Interface to access data merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan informasinya dengan cara membuat suatu interface berupa cara menginisialisasi atau mengubah nilai dari suatu atribut tersebut. Lalu bagaimana cara menggunakan enkapsulasi? Ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu mendeklarasikan kelas, variabel, atau atribut sebagai private. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan menyediakan metode publik, get, dan set untuk mengakses dan memperbarui nilai variabel private. Metode getter atau get dan setter atau set. Nah, metode get akan mengembalikan nilai variabel sesuai dengan tipe data yang akan diambil. Sedangkan metode set akan menetapkan atau mengisi nilainya ke dalam atribut. Nah, metode set ini tidak memiliki nilai kembali atau bersifat void. Lalu, kedua metode ini diberi modifier public karena akan diakses dari luar kelas. Perbedaan dari kedua metode terletak pada nilai kembali, parameter, dan isi metodenya. Contoh yang pertama, dapat dilihat pada gambar. Kita mendeklarasikan public class dengan nama person, lalu mendeklarasikan variabel bernama name dengan tipe string
dengan modifier private. Lalu ada metode get dan ada metode set di bawahnya. Dapat kita simpulkan bahwa metode get akan mengembalikan nilai nama variabel. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya sintaks pada line 6 yaitu return name. Itu akan mengembalikan nilai dari variabel bernama name. Lalu metode set akan mengambil parameter yaitu new name dan menugaskannya ke variabel name. Kata kunci this digunakan untuk merujuk ke objek saat ini yang ada pada line ke-11. Karena name dideklarasikan sebagai private, kita tidak dapat mengaksesnya dari luar kelas. Hal ini berhubungan dengan contoh yang kedua, yaitu ketika kita membuat kelas baru bernama myClass dan kita ingin menggunakan variabel names tersebut, dan pada contoh ini kita akan menginisialisasinya dengan string John. Nah, untuk menghindari terjadinya error, maka kode program yang seharusnya ditulis ada seperti ini, yaitu pada kelas baru yaitu myClass, kita akan menggunakan metode setter, di mana kita akan mengset atau menginisialisasi nilai dari variabel name dengan John yang ada pada line keempat. Lalu mengapa enkapsulasi digunakan? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama itu untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, supaya kita dapat lebih mudah mengontrol atribut dan metode. Yang ketiga, supaya kelas bisa dibuat menjadi read only atau write only. Dan yang keempat, supaya fleksibel karena programmer dapat mengganti sebagian kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain. Lalu apa aja keuntungan dari menggunakan enkapsulasi? Keuntungan yang pertama, kita dapat menghindari modifikasi dari data-data privat. Yang kedua, kita dapat mengurangi kompleksitas kode karena pemrogram tidak perlu dipusingkan dengan data dan proses mikro. Yang ketiga, pemrogram hanya perlu fokus pada fungsi-fungsi publik yang memang disediakan sebagai sarana interaksi antar objek. Lalu keuntungan yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode get atau set, kita dapat membuat kelas read only atau write only. Nah, kelas read only atau write only ini dapat membuat kita melewati metode get atau set, sehingga akan memberi kita kendali atas data. Selain menggunakan enkapsulasi, kita juga dapat menggunakan package. Nah, package itu apa sih? Package merupakan sekelompok kelas antarmuka dan subpaket yang serupa. Package dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu package built-in, dan yang kedua yaitu package yang ditentukan oleh pengguna. Beberapa contoh package built-in misalnya Java, Lang, AWT, JavaX, Swing, Net, IO, Util, dan SQL. Nah, berikut merupakan contoh kode untuk menerapkan package pada Java. Pada contoh, kita dapat melihat di line 2, kita akan mendeklarasikan package bernama myPack, lalu diikuti dengan class bernama simple dan metodenya. Lalu bagaimana cara mengakses dari package tersebut? Terdapat 3 cara. Yang pertama dengan import package.star, yang kedua import package.className, yang ketiga fully qualified name. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari import package.star. Sintaksnya itu sesuai dengan judulnya, yaitu import nama package.star titik koma. Jika cara ini digunakan, semua kelas dan interface dari paket akan dapat diakses, tetapi tidak dengan subpaket. Import digunakan untuk membuat kelas dan antarmuka dari paket lain dapat diakses oleh paket saat ini. Nah, contoh seperti ini. Pertama, kita membuat file dengan nama a.java dengan package bernama pack dan class A. Lalu ketika kita ingin membuat file baru dengan nama b.java dan dengan package yang baru pula yaitu mypack, di file ini kita mau mengimplementasikan package pack yang ada di file a.java, sehingga kita akan menggunakan sintaks import pack.star untuk mengimportnya yang ada pada line 3, sehingga di kelas B kita dapat menggunakan class A yang terdapat dari package pack. Lalu cara yang kedua yaitu dengan import package.className. Sintaksnya
sama juga seperti judul, yaitu import package.classname. Nah, ketika cara ini digunakan, hanya kelas yang dideklarasikan dari paket ini yang dapat diakses. Contohnya seperti ini, ketika kita membuat dua file, yang file pertama yaitu bernama a.java dengan package pack dan kelas A, lalu di file yang kedua kita akan namai dengan b.java dengan package mypack. Nah, di file b.java ini kita hanya ingin menggunakan kelas A yang terdapat di package pack, sehingga kita akan menggunakan cara kedua, yaitu yang ada pada di line ketiga, import pack.a. Sehingga pada kelas B kita hanya akan menggunakan kelas A dari package pack. Dan yang cara terakhir yaitu fully qualified name. Nah, fully qualified name ini jika menggunakan nama yang sepenuhnya memenuhi syarat, maka hanya kelas yang dideklarasikan dari paket ini yang dapat diakses. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu mengimpor, tidak perlu menggunakan sintaks import, dan hanya gunakan nama yang sepenuhnya memenuhi syarat setiap kali mengakses kelas atau antarmuka. Biasanya cara ini digunakan ketika dua paket memiliki nama kelas yang sama, misalnya java.util dan java.sql. Contohnya seperti ini, kita akan membuat dua file. Yang pertama, file dengan nama a.java dengan package bernama pack dan ada kelas A di dalamnya. Lalu ketika kita membuat kelas B, maksud saya file b.java dengan package mypack, jika kita menggunakan cara mengakses yang ketiga, yaitu dengan fully qualified name, kita tidak perlu menggunakan sintaks import. Kita dapat lihat pada line kelima, yaitu dengan cara pack.a obj sama dengan new pack.a. Nah, cara ini menggunakan metode fully qualified name, sehingga kita tidak perlu menggunakan import. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai subpackage. Nah, subpackage ini merupakan paket di dalam paket. Subpackage dibuat untuk mengategorikan paket lebih lanjut. Contoh dari subpackage seperti gambar berikut ini, yaitu ada di line 1, yaitu package com.java.typepoint.core dengan kelas simple dan metode-metodenya. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.